Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi, NIM 857535333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan, yaitu pada gerak pada tumbuhan putri malu, yang mana pengamatan yang akan saya amati yaitu yang pertama pada pengamatan seismonasti, yang mana merupakan pengamatan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, sentuhan atau getaran. Yang kedua yaitu pengamatan niktinasti, yaitu pengamatan terhadap gerakan bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gelap pada malam hari. Dan yang ketiga yaitu pengamatan pada geotropisme negatif, yaitu pengamatan terhadap gerak bagian tumbuhan yang menjauhi gaya gravitasi bumi. Yang akan saya lakukan yang pertama yaitu pengamatan pada seismonasti, yaitu pengamatan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, sentuhan atau getaran. Di sini saya akan melakukan pengamatan tersebut yaitu pada tumbuhan putri malu yang telah saya siapkan pada 2 pot yang ditanami putri malu. Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan dengan adanya reaksi daun putri malu terhadap sebuah rangsangan, yaitu baik rangsangan yang bersifat halus, sedang maupun kasar. Inilah tumbuhan ataupun tanaman pada hari pertama saya melakukan penanaman pada putri malu. Setelah saya tanam, saya melakukan proses agar tanaman pada putri malu ini dapat bertumbuh dan berkembang, yaitu dengan cara disimpan pada lingkungan yang lembab dan tidak langsung terkena sinar matahari supaya nanti dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Inilah proses yang saya lakukan pada tanaman putri malu. Di sini terdapat 2 tanaman putri malu, yang mana yang telah saya siapkan yaitu pada media tanam sebuah pot. Nah, di sini terdapat 2 buah putri malu yang telah saya siapkan. Saya di sini akan melakukan percobaan bagaimana reaksi rangsangan pada tumbuhan putri malu terhadap rangsangan yang bersifat halus dengan menggunakan penggaris. Di sini saya juga akan melakukan sebuah pengamatan bagaimana rangsangan pada tanaman putri malu ini pada rangsangan yang bersifat sedang. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah pengamatan pada tanaman putri malu yang bersifat kasar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan sebuah pengamatan yaitu pada gerak pada tumbuhan putri malu, yang mana pengamatan yang kedua yang akan saya lakukan yaitu pengamatan yang bersifat niktinasti, ataupun dapat disebut sebagai pengamatan terhadap gerakan bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gelap pada malam hari. Nah, di sini saya telah menyiapkan lembar kerja, penggaris dan juga pensil dan juga HP untuk mengetahui
pada tumbuhan putri malu ini apabila ditempatkan pada ruangan atau tempat yang gelap selama kurang lebihnya waktu 30 menit. Nah, di sini untuk tanaman putri malu ini saya tuliskan yang pertama ini untuk tanaman putri malu yaitu pada pot A, dan juga tanaman putri malu pada pot B. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan yaitu perbedaan antara pot B dan juga pot A, yang mana perbedaan di sini yang akan saya lakukan yaitu pot A di sini saya akan melakukan pengamatan yaitu tumbuhan putri malu ini akan saya simpan atau tempatkan pada ruangan yang gelap yang tidak terkena sinar matahari. Sedangkan pada pot B ini akan saya tempatkan pada ruangan yang terang yang terkena sinar matahari. Akan saya langsung lakukan dengan menyiapkan sebuah box kardus hitam. Bagaimana tanaman putri malu ini selama kurang lebih setengah jam perubahannya, apa yang akan terjadi. Sudah saya mulai dengan bantuan alat komunikasi yaitu HP. Nah, di sini waktu telah menunjukkan 30 menit. Yang mana kita akan melihat bersama-sama bagaimana perbedaan yang terjadi pada tumbuhan putri malu ini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana perubahannya. Di sini pada pot A yang mana telah dilakukannya pengamatan dengan cara menutup tanaman putri malu ini dengan sebuah kotak hitam yang terbuat dari kardus. Nah, di sini dapat kelihatan bahwa putri malu ini setelah ditutupi pada ruangan yang gelap selama 30 menit, maka akan terjadinya penutupan pada daun putri malu itu sendiri, yaitu seperti ini. Sedangkan pada pot B yang mana tumbuhan putri malu ini tidak saya tutupi dengan kardus ataupun dengan kotak hitam seperti pada pot A. Nah, di sini pada tanaman putri malu pot B yang mana secara terbuka dan dengan terkenanya sinar matahari, maka tanaman pada putri malu ini tidak menutup dan daunnya tetap mekar seperti ini. Nah, inilah perbedaan bagaimana pengamatan terhadap putri malu pada pengamatan Nyctinastis, yang mana pengamatan tersebut merupakan gerakan bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gelap pada malam hari. Ini merupakan pengamatan yang saya lakukan yaitu pada geotropisme negatif, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa geotropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang menjauhi gaya gravitasi bumi, yang mana geotropisme negatif terjadi pada pucuk tanaman terutama pada jaringan batang dan sebagian jaringan. Nah, ini merupakan pengamatan pada ini saya melakukan pengamatan terhadap geotropisme negatif, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa geotropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang menjauhi gaya gravitasi bumi, yang mana geotropisme negatif terjadi pada pucuk tanaman terutama pada jaringan batang dan sebagian jaringan daun. Nah, pengamatan yang saya lakukan ini yaitu terhadap tanaman pada biji kacang merah,
Yang mana di sini hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan yaitu selama 2 minggu, dan saya melakukan sebuah pengamatan terhadap geotropisme negatif, yang mana di sini ada 2 tanaman biji kacang merah yang terdapat pada media tanam pot. Seperti yang kita lihat bahwa di sini terdapat perbedaan posisi pada tanaman kacang merah ini, yang mana pada pot A saya meletakkan tanaman kacang merah ini secara vertikal, dan pada pot B saya menyimpan tanaman kacang merah ini secara horizontal. Perbedaan gaya gravitasi bumi pada 2 tanaman ini terlihat pada pucuk tanaman, terutama pada jaringan batang dan sebagian jaringan daun. Baik, telah saya lakukan pengamatan pada gerak pada tumbuhan putri malu, yang mana kesimpulan dari pengamatan yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, pengamatan pada seismonasti adalah pengamatan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, sentuhan, atau getaran. Nah, tadi setelah saya melakukan sebuah pengamatan yang mana dengan adanya sentuhan terhadap tanaman putri malu, yaitu dengan berbagai macam jenis sentuhan. Yang pertama yaitu sentuhan secara halus, yang kedua sentuhan secara sedang, dan yang ketiga sentuhan secara kasar. Nah, dari 3 sentuhan yang berbeda tersebut, maka dapat terlihat dengan terkena rangsangan secara kasar, maka tanaman tersebut akan menutup secara lebih cepat dibandingkan dengan sentuhan ataupun rangsangan yang halus. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pada pengamatan niktinasti, yang mana pengamatan ini yaitu pengamatan terhadap gerakan bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gelap pada malam hari. Nah, seperti pengamatan yang telah saya lakukan yaitu pada pengamatan niktinasti terhadap tumbuhan putri malu, bahwa dapat diketahui dengan adanya 2 perbedaan, yaitu pada pohon ataupun pada pot A dibandingkan dengan pada pot B, yang mana pada pot A itu telah saya lakukan bahwa pot pada putri malu tersebut itu ditutupi dengan dus ataupun dengan kardus yang telah dilapisi oleh kertas karton berwarna hitam. Sedangkan pada pot B, yang mana dapat disimpulkan bahwa tanaman putri malu apabila terkena cahaya matahari ataupun disimpan terhadap ruangan yang terbuka, maka daunnya akan selalu mekar dan tidak akan menutup, kecuali pada pot A yang mana tanaman itu disimpan pada ruangan yang gelap, sehingga tanaman pada putri malu itu daunnya menutup, berbeda dibandingkan dengan pot B. Sehingga secara keseluruhan bahwa gerak pada tumbuhan putri malu yaitu dipengaruhi oleh yang pertama, adanya rangsangan atau sentuhan yang terjadi ataupun yang terkena makhluk hidup lain ataupun benda lain, dan yang kedua yaitu adanya penyimpanan ataupun adanya perbedaan tempat terhadap penyimpanan tanaman tumbuhan putri malu ini terhadap tempat yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf selebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.